Tapi ini apa itu? Ini putih-putih itu. Putih-putih. Itu. Tuh kan. Kuntilanak. Kayak patung tapi Ya Allah, Masya Allah. Tuh keras kan nih? Keras. Keras. Astagfirullah. Berarti batu ini. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Kemana nih? Tadi kemana? Hilang. Gak kelihatan. Ya ampun. Wah. Astagfirullahaladzim. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam perjalanan dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Begini teman-teman, pada perjalanan hari ini kita akan mendatangi sebuah pegunungan di seberang sana itu, yang ternyata banyak cerita yang samar-samar. Nah, untuk itu mari kita pelajari cerita samar-samar itu, yang mana ada goa yang bisa terang seperti ada lampunya, itu sering terjadi. Dan warga sini sudah tidak hal aneh lagi. Akan tetapi saya direkomendasikan untuk mempelajari sebenarnya ada misteri apa di baliknya. Tonton sampai selesai, mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu dan bermanfaat buat kita semuanya. Yuk. Oke sahabat semuanya, yuk kita berjalan lagi, memulai perjalanan dikir jalan. Tapi saya ingatkan kalian untuk setting dulu batinnya dulu, diawali setting dulu. Yuk setting rasa seneng, setting rasa adem ayem tentrem, karena itulah kamu yang sesungguhnya. Selain daripada itu bukan kamu. Yang kamu yang gembrungsung itu bukan kamu. Yuk tenang, sini kita menuju gua lagi. Di lokasi kayak sini sebelah, kalau nggak salah tadi kata Pak siapa tuh, Pak Karta. Nah, nggak bosen-bosen Kang ke gua Kang. Sebenarnya yang namanya manusia bosen ya ada, akan tapi ini untuk memberikan manfaat kepada banyak orang, bagi orang-orang yang mau mempelajari ilmu alam ya. Jadi karena inilah sekolahan kita, apapun yang kita temui adalah guru kita ya, dan tempat yang kita datangi itu adalah kelas kita ya. Makanya yuk kita sinau di alam semesta ini. Hari ini kurikulumnya apa? Nanti nggak tahu kurikulumnya. Jadi di dalam gua itu katanya itu yang aneh-aneh lah, nggak apa, yang penting kita bisa mempelajarinya. Barangkali di sana kita bisa memetik hikmah. Apapun itu pitutur petapa ataupun pitutur siapa, nggak tahu ya. Santai yuk. Nih, kita sudah dekat kayaknya nih. Sudah dekat nih. Tuh kalau nggak salah. Nih, malah udah. Gitu bukan sih? Katanya di dekat ini. Dekat Lorok, apa namanya Lorok? Nah, ini kan Loroknya ini nih. Apakah itu bukan? Tuh. Iya cek dulu yuk. Sebenarnya agak mahalnya, medannya agak susah.
Tapi kita jangan mengatakan susah. Pasti mampu gitu. Hati-hati, ini jalannya medannya agak licin ya. Tuh, licin, hati-hati. Oh bener nih kan. Nah, ini goanya sudah, mulutnya kecil, maksudnya sudah hampir rapat nih. Nih, mulutnya kecil. Baik, nggak apa-apa. Sekecil apapun pasti bisa masuk ya. Aduh, katanya teman-teman nih, di dalam situ ruangannya luas nih katanya nih. Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Ini pintunya ini nih. Kecil banget ini ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting meskipun ininya sempit, yang penting pikirannya kita luas, hatinya luas gitu. Yuk. Iya. Assalamualaikum. Iya. Sini luas nih. Luas ya. Luas. Astagfirullah. Sini. Belum masuk. Coba sini masuk. Astagfirullah, muat gak apa ya enggak ya? Muat sini, tenang. Pelan-pelan. Dah. Muat kan? Ih, cepet banget astagfirullah. Iya, makanya tenang saja. Tenang bisa. Jempol saya ketinggalan, tolong. Udah, sini. Dimakan hantu. Tapi ini apa itu? Ini putih-putih itu. Putih-putih. Itu. Tuh kan. Kuntilanak. Kayak patung tapi Ya Allah, Masya Allah. masa ada gini-ginian? Astagfirullahaladzim. Tapi ada mukanya ini, ini. Mukanya yang mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, mukanya hitam. Tapi diam baik. Iya. Apa? Kayak orang sengaja memasang patung ini kayaknya deh. Tuh kan? Ngeprank ya? Ngeprank. Nih, coba perhatikan dulu nih. Tapi mukanya kayak udah hitam, apa memang dasar hitam nih? Dasar hitam kali ini ya. Dasar hitam kok nih. Kok misalnya ini mau apa? Orang ini panjang banget orangnya nih. Tuh. Kan? Kilometer ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Coba bisa tuh apa enggak ini? Tuh keras kan nih? Keras? Keras. Astagfirullah. Berarti batu ini. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Kemana nih? Tadi kemana? Yang. Gak kelihatan. Ya ampun. Wah. Astagfirullahaladzim. Berarti bukan. Bukan orang. Mengedi. Kayaknya tadi patung. Patung bergerak. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Apakah mau dia kesini gitu? Pulang aja yuk. Banyak setannya apa ya? Tadi masa kayak punya patung. Tiba-tiba gerak. Astagfirullahaladzim. Dia penasaran tapi saya. Iya. Yuk. Ini tadi bukan? Ini bukan? Itu. Mirip aja. Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Tadi kayak gerak-gerak bukan tapi. Sini aja yuk. Panjang juga ini guanya. Iya. Tuh kan. Assalamualaikum. Mbah. Apa tuh? Mana? Merenges apa ini ya? Gua seluas ini jarang dijamah orang ini ya. Punten. Assalamualaikum. Tadi masuk ke sini gak sih? Enggak kelihatan apa ya? Ayo merem. Kayaknya masuk ke sini deh. Assalamualaikum. Punten. Siapa ini? Hah? Kayak ada yang nangis. Tuh. Berarti tadi tuh yang nangis. Astagfirullah. Tuh kan. Suara orang tadi mungkin. Tadi berarti bukan orang. Mau mati? Mungkin penunggu sini mungkin. Udahlah kita temuin aja yuk. Kok penunggu kelihatan di kamera ya? Ya mungkin nggak tahu Tenang aja, tenang saja. Yuk. Tuh ke sini mungkin tuh. Tuh. Nih.
Assalamualaikum. Coba sini. Ini apa ini? Ini banyak bergelantungan ini. Bergelantungan? Ini. Astagfirullah, apa itu? Astagfirullahaladzim. Tikus. Apa? Maaf, tenang saja, nggak usah kemana-mana. Di situ aja, tenang. Kita nggak ganggu, tenang. Maaf, ya, tenang. Itu aja, kita berbubar semuanya. Aduh, Assalamualaikum. Tapi ini ada yang beda nih. Ada yang beda? Ini. Kok? Apa ini? Itu. Apa itu? Ini beda lagi nih. Iya. Tadi kan putih nih hijau. Astagfirullahaladzim. Punten, Mbak. Assalamualaikum. Ini, Mbak, Bu, Nyai. Hilang. Astagfirullahaladzim. Padahal ini jurang loh. Iya loh ya. Tuh perhatikan nih. Tuh jurang jauh banget nih. Berapa meter ini? Apakah dia ke sana gitu? Oh, ini udah mentok nih. Mentok ini ya. Mentok ada jalan lagi. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Lewat mana tadi si Prati? Ya ampun. Jangan. Kiriman kelelawar nih ya. Udah kesana yuk. Terbang apa ini? Udah kesana yuk, balik lagi aja yuk. Lewat sini mungkin. Kelelawar pakai baju ya. Astagfirullahaladzim. Kok bajunya hijau loh, anehnya gitu. Tuh. Tadi kesana saya lihat. Masuk ya. Hijau kesana tuh, masuk kesana tuh. Iya. Lah yuk. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kenapa lari-lari terus sih? Yuk. Assalamualaikum. Nih. Berarti kesini mungkin. Punten. Mbak. Waduh. Mungkin masuk ke sana mungkin. Aduh, yuk sana yuk. Nanti tersesat ini ya. Aduh, biarin lah. Kita pede aja. Assalamualaikum. Tapi itu. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Kita pastikan dulu mahkota itu ini manusia atau bukan. Kok bajunya hijau? Assalamualaikum. Punten, siapa itu? Bu? Mbak? Nyai? Diam baik. Assalamualaikum. Bu? Lagi ngapain di sini? Bu? Astagfirullahaladzim. Perempuan ada di sini sendirian. Iya ya. Gak takut ya? Bu? Lagi ngapain di sini, Bu? Gak usah takut, Bu. Tenang. Ini saya Tarto. Saya dari Cilacap. Ibu kok ada di sini? Ngapain, Bu? Dia belum mau jawab. Mungkin karena apa malu gitu. Udahlah. Sini. Bu. Maaf nih bila ganggu. Ibu namanya siapa? Maaf. Ya maaf. Jaga jarak katanya. Jaga jarak. Iya maaf Bu. Gini, saya kan dari Cilacap. Jauh-jauh ke sini maksudnya. Ini atas rekomendasi orang sini maksudnya. Saya disuruh untuk ke sini. Iya. Diutus untuk ke sini. Maksudnya untuk mempertanyakan tentang gua ini, katanya itu banyak yang janggal katanya. Nah ibu sendiri di sini ngapain sendirian Bu? Nggak takut Bu? Iya.
Begini Bu, maksudnya Bu, kalau Ibu tahu kira-kira tahu nggak Bu, karena gini, orang-orang mengatakan di gua ini katanya lampunya nyala terang katanya. Kalau malam tuh seperti ada yang menyalakan lampu, kayak lampu apa itu terang di dalam gua. Iya, itu sering. Kadang-kadang mati sendiri, kadang hidup sendiri. Apakah itu jenengan yang membawanya lampu gitu? Heeh. Oh, maksudnya gimana? Iya. Oh, baik-baik. Mungkin ini petunjuknya nih. Heeh. Nggih, Mbak. Heeh. Oh, maksudnya diceritain aja supaya kami paham. Iya. Berarti ini semua justru orang yang melihat ini harusnya ini petunjuk buat orang yang melihatnya katanya. Iya. Terus bagaimana cara ngertikannya itu? Heeh. Boleh jangan tahu. Iya. Iya. Heeh. Astagfirullah. Berarti ada saklarnya. Terus di mana saklarnya? Mm-mm. Luar biasa ini. Dari tadi saya tuh bingung, Nyai maaf. Siapa namanya tadi maaf? Ningsih. Bu Ningsih tadi memberikan sebuah arahan kepada kita. Memang beliau ditugaskan untuk memberitahu kepada kita-kita yang masih belum paham. Ternyata dari bahasa yang dialami orang-orang sini, yang katanya goa ini terang seperti lampu, ada saklarnya. Nah, ternyata itu sebuah petunjuk buat kita yang melihatnya itu untuk bisa mengaktifkan saklarnya. Dan kata Mbak Ningsih ini, Bu Ningsih ini adalah saklar rezeki. Saklar rezeki dalam batin kita. Maksudnya saklar batin diaktifkan, gitu maksudnya. Saklar batin, saklar rezeki. Nah, supaya nyala terus. Nah, kalau saklar batinnya sudah diaktifkan, terang misalnya nyala, berarti itu rezekinya terus nyala terus. Oh, udah. Berarti orang-orang itu harus mengaktifkan saklarnya. Nah, terus bagaimana caranya, Nyai, kalau boleh tahu? Heeh. Nggih. Ya insya Allah saya bisa coba memahaminya. Heeh. Iya. Heeh. Iya. Heeh. Lah terus? Oh iya iya iya. Luar biasa itu teman-teman. Jadi ini ilmu jero ya, ilmu batin yang jero sekali. Artinya tanpa kita sadari, kita selama ini justru mematikan saklarnya. Sehingga rezekinya susah itu karena orang-orang yang tidak pernah mengaktifkan saklarnya. Saklar batin, saklar rezeki. Nah, ini batin kita, caranya bagaimana tadi sudah diterangkan oleh Mbak Ningsih ini. Saklar rezeki itu kita aktifkan di batin kita, batin yang penuh rasa syukur, batin yang penuh adem ayem tentrem. Jadi itu sama halnya kita mengaktifkan lampunya, saklarnya. Jadi kita selama ini terlalu nyaman dalam kegelapan, ya, terlalu nyaman dalam kegelapan. Jadi akhirnya biarpun hidupnya tiap hari diri suluh, mengeluh, apa namanya itu, dan lainnya itulah. Nah, inilah sama halnya kita nyaman di dalam gelap. Supaya tadi aktifkan, tinggal dilepaskan ini dan hidup penuh dengan syukur, mengiyakan bahwa saat ini kita sudah di kecukupan, berlimpah, sudah kaya raya. Nah, kalau rasa ini sudah aktif pasti kejadian nyata, rezeki akan datang kepada kita selalu mudah dan menyenangkan. Nah, kita beranggapan itu mudah dan menyenangkan.
Ini sama halnya mengaktifkan saklar rezeki, saklar batin kita, mengiyakan, jangan diblokir. Karena realita ini hanya pencerminan batin kita, pancaran batin kita. Kurang lebih begitu nggih. Oh, berarti jenengan di sini hanya untuk menyampaikan ini kepada orang yang melihatnya. Tapi karena orang itu takut duluan, mereka pada lari dan terus tidak pernah mendapat informasi ini. Luar biasa. Baik, ya. Iya, nanti saya sampaikan kepada orang-orang yang sebenarnya ini yang terjadi. Karena mayoritas orang sini itu sengsara hidupnya ternyata ini. Jadi tidak perlu harus bertapa, tidak harus dengan ini itu gitu ya. Oh, ini teman-teman, tidak harus dengan bertapa, tidak harus dengan puasa segala macam, tinggal mengaktifkan hidup dengan rasa adem ayem tentrem, bersyukur, lepaskan semua penderitaan itu, lepaskan totalitas, ya, biarkan Allah yang akan berturun tangan. Kita percaya penuh, itu sama halnya mengaktifkan saklarnya, saklar batin, saklar rezeki, sehingga akan terus menyala-nyala hidupnya adem ayem, makmur, jibar-jibur. Nggih. Iya. Suara apa tadi? Suara apa? Dinosaurus. Astagfirullahaladzim. Iya, Nyai. Oh, itu simbol. Simbol tadi untuk diaktifkan. Jadi ya jangan menunggu-nunggu ya. Jangan menunda-nunda. Mulai saat ini aktifkan saklarnya. Hidupnya adem sayang. Terima kasih. Nggih, siap-siap Nyai. Iya. Terima kasih. Ya. Kalau begitu saya pamit Nyai. Nggih, lepas kula pangapunten. Terima kasih atas pengertian ini. Insya Allah akan saya sampaikan kepada warga-warga yang belum memahami ini. Nggih. Insya Allah. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Tadi kemana? Masuk ke sini gitu. Iya. Tapi rapat nih. Jangan-jangan. Oh, ini petunjuk juga nih. Kita harus menutup rapat-rapat diri kita yang lama ya. Kita harus bisa menyampaikan tadi. Menyampaikan ikrar batin kita dan kita aktifkan saklarnya, kita sudah kaya, sudah berlimpah. Nah itu, karena rasa kita yang pancarkan, ya kita sampai pada orang-orang tadi. Yuk, pulang yuk. Alhamdulillah. Namanya siapa tadi? Ningsih. Ningsih. Lo cantik banget ya. Aduh. Tangga saya ini ya. Iya. Berarti nanti buahnya apa tuh? Nggak bisa keluar ya. Iya. Tadi lewat mana? Mana kesini Pak ya? Lewat sini apa ya? Nah, ini luar biasa teman-teman. Sudah jelas padat, tidak samar-samar lagi. Yaitu ternyata ada cerita yang samar-samar adalah sebuah petunjuk erang-erang buat kita dengan makna sanepa, makna siloka, makna kias. Yaitu apa? Yaitu kita nggak mau harus bisa mengaktifkan saklar batin kita, saklar rezeki, saklar berlimpah. Nah, yuk kita aktifkan sekarang juga dengan cara tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan kalian juga bisa mulai saat ini dan seterusnya kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang selalu adem ayem tentrem dan tentunya terkabul semua keinginannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari.
silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.